sebuah negara bagian Eropa Timur, seorang pria yang bernama Jan kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun tinggal di luar negeri. Selama waktu itu, ia hidup makmur dan memberikan sebagian kekayaannya kepada keluarganya. Ia pulang dengan harapan besar agar bisa hidup damai dengan ibu dan adik perempuannya. Tapi kesalahpahaman muncul dan membuat segalanya menjadi petaka. Inilah The Misunderstanding. Selamat menyaksikan.
Nanti ada orang, dan jika mereka melihatku di sini, itu bisa merusak semua rencanaku, sayang. Biarkan mereka datang. Aku akan mengatakan siapa kau sebenarnya. Jangan, Maya. Oh, aku tahu. Kau tidak akan menyukainya, bukan? Oh, tapi sayang, jadi ini kan rumah itu. Maya, sayang,
lagi berbicara tentang hal ini. Yang kuminta sekarang adalah tinggalkan aku sendirian di sini. Maria, orang tidak bisa terus-menerus menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Dan aku percaya, dengan kembalinya aku ke negaraku, itu akan membuat mereka bahagia dan menolong diriku sendiri dengan berbuat demikian. Tidak lebih dari itu. Oh, aku takut kamu berbuat yang salah ya. Ini jalan yang benar, sayang. Karena ini satu-satunya cara untuk mengetahui benar tidaknya aku memiliki impian-impian itu. Iya. Ya, Baiklah, kalau begitu, selamat tinggal. Semoga cintaku melindungi kau dari mara bahaya. Oh, lihatlah, tanganku kosong. Kau Kau sedang melaju melangkah ke jalan petualangan. Aku hanya dapat menunggu. Maria. Maria. Oh, maafkan aku, Maria. Selamat siang, Tuan. Oh. Ah. Ah. Selamat siang, Nona. Aku datang untuk mencari kabar. Aku tahu. Nama Anda sedang disiapkan. Tetapi sebelum itu aku harus menuliskan nama Anda ke dalam buku tamu terlebih dahulu. Baiklah. Nona, Ya. kalau boleh aku katakan, pelayan kalian itu orang yang sangat aneh. Ini pertama kalinya kami menerima keluhan tentang dirinya. Dia itu seseorang yang selalu mengerjakan tugasnya dengan memuaskan. Aku tidak mengeluh. Aku hanya mengatakan bahwa dia agak lain dari manusia biasa. Apa dia bisu? Tidak. Oh, kalau begitu dia dapat bicara. Mungkin sedikit.
Permisi. Nona. Maaf, aku lupa satu hal. Apa itu? Apakah Anda memiliki keluarga? Keluarga? Keluarga. Ya, aku pernah punya keluarga dulu. Tetapi aku meninggalkan mereka 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Ya, Bukan itu. Maksudku adalah, apakah Anda memiliki seorang istri? mengapa Anda tanyakan itu? Belum pernah aku mendapatkan pertanyaan semacam itu di hotel manapun juga. Itu hanya salah satu pertanyaan yang polisi berikan kepada kami. Anda membuatku heran. Ya, aku telah beristri. Kau tidak lihat cincin kawinku? Tidak, aku tidak memperhatikannya. Lagi pula bukan urusanku untuk melihat ke tangan Anda. Aku di sini untuk mengisi buku tamu. Baiklah. Kalau begitu di mana alamat istri Anda? Oh, istriku. Istriku sebenarnya dia ditinggalkan sendirian di negaranya. Kalau begitu Anda datang ke sini sendiri. Ya, Sendirian. Bagus. maksudmu bagus. Duduklah dulu. Akan kubuatkan minuman. Terima kasih banyak, Nona. Baiklah, aku akan tinggal di sini. Tapi aku harap aku tidak mengganggu Anda. Mengapa mengganggu? Ini kan ruangan untuk umum. Untuk tamu-tamu kami. Ya, tapi kehadiran satu orang itu bisa lebih mengganggu daripada kehadiran banyak orang. Anda akan segera melihatnya sendiri. Kalau tempat ini adalah sebuah penginapan yang sunyi. Bahkan hampir tidak ada orang yang datang. Wah, itu tidak menguntungkan bagi satu usaha. Ya, kami mungkin tidak untung banyak. Tetapi kami mendapatkan kedamaian. Dan damai adalah sesuatu yang orang tidak bisa beli dengan harga tinggi sekalipun. Dan Anda harus tahu, bahwa kehadiran satu tamu yang baik akan jauh lebih menyenangkan daripada segerombolan tamu-tamu urakan. Itulah yang jarang kami dapatkan. Tamu-tamu yang pantas. Begitu. Tetapi, Nona, apakah Anda tidak merasa bosan hidup di sini? Apakah Anda dan ibu Anda tidak merasa kesepian? Aku menolak menjawab pertanyaan itu. Anda tidak punya hak untuk menanyakan itu. Lagi pula bukan urusan Anda. Apakah aku maupun ibuku merasa kesepian atau tidak? Maafkan aku, Nona. Bukan maksudku untuk menyakiti Anda. Tapi perasaanku berkata, barangkali saja kita ini tidak terlalu asing seperti yang Anda perkirakan. Kebanyakan dari tamu-tamu kami memang suka sekali bercerita tentang segala hal. Politik, perjalanan mereka, tapi tidak pernah tentang aku maupun ibuku. Dan begitulah selayaknya. Beberapa dari mereka malah menceritakan kehidupan pribadi. Dan terkadang ibuku mau melayani pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tapi aku dengan tegas menolak. Kalau Anda tahu ini, kita tidak hanya akan saja menjalin persahabatan, tetapi Anda akan merasa ingin menceritakan segala-galanya kepada kami. Ya, aku sangat bangga bercerita tentang diri sendiri, Nona. Tetapi itu tidak penting. Karena aku hanya akan tinggal sebentar di sini. Tapi jika aku bermaksud tinggal lebih lama di sini, Anda akan mendapat banyak kesempatan untuk mengenal siapa aku tanpa aku bicara. Aku selalu merasa senang untuk berterus terang. Dan sekarang, aku akan berterus terang. Kalau sampai saat ini, aku tidak melihat adanya persamaan apapun juga di antara kita. Dan hanyalah alasan-alasan yang sangat istimewa yang bisa merubah secara mendadak hubungan kita menjadi akrab.
Sebagaimana biasanya, seorang wanita berhak mendapatkan pertolongan dari tangan seorang laki-laki. Aku pernah mempunyainya dulu, tetapi terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh suamiku. Aku bersamanya hampir tidak sanggup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ini. Kita tidak memiliki waktu untuk memikirkan satu sama lain. Dan aku yakin aku telah melupakannya. Jauh sebelum mati aku telah melupakannya. Itu juga aku mengerti, tapi Nyonya, barangkali saja jika seorang anak laki-laki yang pernah berada di sini lalu menolong Nyonya, apakah Nyonya tidak akan melupakannya? Ibu, banyak pekerjaan harus kita kerjakan sekarang. Anak laki-laki, aku sudah terlalu tua. Wanita-wanita tua lupa bagaimana caranya untuk mencintai. Dan untuk anak laki-lakinya sendiri, hati ini telah membeku, Tuhan. Begitu. Tetapi anak laki-laki Nyonya, aku yakin dia tidak akan lupa. Jika anak laki-laki itu datang kemari, dia akan mendapatkan sambutan yang sama seperti tamu-tamu lainnya. Tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Tapi Semua laki-laki yang datang kemari mendapat sambutan yang sama. Mereka membayar kamar mereka, kemudian mendapatkan kunci. Dan mereka tidak berbicara tentang perasaan maupun batin mereka. Dan itu mempermudah pekerjaan kami. Marta, cukup. apakah mereka tinggal lama di sini?
Maria benar. Malam ini membuat aku jadi gelisah. Omong kosong. Aku tidak punya alasan untuk merasakan kegelisahan ini. Jika seorang laki-laki sudah mulai mengerjakan sesuatu, tak ada alasan baginya untuk menengok ke belakang. Di sini, di kamar ini, segalanya akan
hanya dengan mengatakan, inilah aku, inilah aku, inilah aku, inilah aku ibu, inilah aku. Orang seharusnya merasa dicintai atau begitulah. Oh. Ya, inilah sebuah kamar
Tapi sepertinya aku akan meninggalkan tempat ini setelah makan malam. Wah, aku sangat hormat pada Nyonya. Sungguh suatu kehormatan yang besar. Tapi secara jujur, aku tidak tenang di sini. Jadi lebih baik aku tidak tidur di sini. Itu tidak apa-apa, Tuan. Tuan boleh melakukan apa saja yang Tuan inginkan. Namun barangkali Tuan dapat merubah pikiran Tuan selagi makan malam dihidangkan. Karena terkadang orang-orang akan terangsang oleh pesan pertama, lalu akan betah dengan suasana baru itu. Aku tidak yakin, Nyonya. Tapi aku tidak mau kepergianku ini membuat Nyonya berpikir bahwa aku tidak puas terhadap pelayanan Nyonya. Sebaliknya, aku sangat puas terhadap pelayanan Nyonya. Dan terus terang saja, aku melihat Nyonya memiliki suatu keakraban terhadapku. Itu hal yang wajar, Tuan. Dan aku yakin Tuan mengerti bahwa aku tidak memiliki alasan pribadi untuk menunjukkan sikap permusuhan. Barangkali begitu, aku harap demikian. Tapi, jika aku mengatakan ini, tidak lain karena aku hanya ingin kita berpisah dengan
tidaklah masuk akal. Begitu juga dengan dunia di mana kita hidup tidak masuk akal. Kenapa dia harus mengambil cinta ibuku dariku? Selama ibuku ke dasar sungai yang gelap bersamanya. Tidak. Saudara laki-laki. Aku tidak peduli padanya. Aku tidak akan menundukkan kepalaku padanya.
Dewan penguji dan penonton yang budiman, demikianlah pertunjukan The Misunderstanding karya Gumiwang berperan sebagai ibu. Tasya Yohani berperan sebagai Fatur. Sabila Fadila berperan sebagai Maria. State Manager Upi. Pimpinan Hotel Abdul Aziz. Pencatat adegan Pia Sumiati SSM. Penjaga Silga. Set Wilder Power Company. Penata Cahaya Lian Bukadal. Konsultan Cahaya. Guru Cahaya Timah. Penata musik Azri. Guru musik Aldo Yahya Reva. Tim make up Putri Ayu Sini Mawar. Tim kostum Dewa Utara Sel. Bentol Adelia Aura. Stage to Abi Konsumsi Visual Utani Athena Klasik. Tim PDD Praks dan Pati. Dan inilah aktor kita, Zara Sabira sebagai Marta.